Ki Ageng, ngoten lho. Astagfirullah. Monggo. Ini kawan-kawan, jadi Ki Ageng langsung untuk lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke kawan-kawan semuanya, saat ini kita berada di lokasi di mana pada saat kemarin rekan kita yang bernama Mas Guntur ini punya firasat ataupun mimpi bahwasanya di sini harus dikunjungi berdasarkan firasat mimpi Mas Guntur. Kebetulan saat ini kita mengundang Ki Ageng Agung untuk ke lokasi untuk menyisir ataukah ke sini itu berdasarkan firasat untuk antisipasi untuk kebaikan mertamu dan kita nggak mengganggu lingkungan sini sama sekali. Saya Alexander Walker, ini Mas Yogo, ini Mas Guntur, ini Ki Ageng Agung, dan yang paling akhir itu Mas Narimo Eng Pandung. Itu kawan-kawan, kita berlanjut jalan lagi, kita mau lihat ke lokasi. Demikian sambutan dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, untuk lebih dari firasat saudara kita yaitu Mas Guntur, kita akan langsung menemui beliau, menanyakan tentang firasat ataupun mimpi yang Mas Guntur alami. Nyun saya Mas Guntur, kita rekan-rekan pengen tahu sebetulnya Mas Guntur ataupun mimpi yang jenengan alami itu gimana ceritanya Mas? Ceritanya di sini itu ada Punya maksudnya penunggu. penunggunya. Oh iya. Penunggunya itu. Ya terus saya itu disuruh ngambil benda pusaka tersebut. Setelah itu saya terbangun Nah, dan saya punya teman yang bernama Ki Agung ini. Beliau adalah ahli spiritual. ya, berarti ceritanya ini Mas Guntur itu mengalami firasat ataupun mimpi yang tadi jenengan ceritakan. Ya, Terus karena penasaran, kemudian Mas Guntur menghubungi Ki Ageng Agung untuk mengklarifikasi di lokasi ini, gitu ya, Mas ya. Oke, terima kasih Mas Guntur. Coba tak berlanjut ke tempat Ki Ageng. Nyun sewu Ki Ageng, ada cerita apa ini sebenarnya Ki Agung untuk di sini area? ceritanya tuh rekan saya ini Mas Guntur ini kan mendapatkan sebuah mimpi. Ya, Jadi ceritanya ada sebuah orang yang bertapa di area sini itu. pas kejadian di firasat mimpinya itu. Mimpinya itu. Ya, jadi saya juga ingin mengetahui bahwa yang di sini itu sebenarnya yang tapa siapa, yang di mana. Jadi biar supaya sekarang atau warga sini atau kami semua itu ingin tahu. Gitu. Ya, ya. Dengan niat ataupun keinginan untuk tidak mengganggu. Intinya niatnya Kita itu sekedar untuk bertamu silaturahim. mungkin kayak gitu, Kak, yang bertamu ya. Untuk mengklarifikasi sesuai dengan mimpi yang Mas Guntur alami. Iya, betul. Oke. Gitu aja Mas Guntur ya, matur nuwun sangat ini. Kita berlanjut aja ke lokasi Ki Ageng. Kita berlanjut ke lokasi, mohon maaf saya sekedar mengikuti, ikut merekam jejak ataupun peristiwa yang akan kita lalui pada hari ini. Itu Ki Ageng ya, misalnya kita lokasi berada di puncak lereng Curug Sidangkrong. Ini bukitnya, ini arahnya, itu sungainya. Lanang itu. Lemah Lanang itu yang mana Mas? Oh yang tanjakan itu namanya Lemah Lanang. Oke. Ini kawan-kawan lokasi, bila jenengan belum pernah ke sini, mari kita ikuti dan simak bareng bersama kru KFB Channel.
Jadi saya mengikuti mereka yang mau ke arah lokasi sesuai mimpi Mas Guntur ya. Sepertinya di situ ada sesuatu kawan. Jadi untuk Ki Agung, saya akan memberhentikan Mas Guntur. Ada sesuatu yang harus dibersihkan mungkin. Kawan-kawan, jadi Ki Agung langsung menyeterilkan untuk lokasi. Allahu Akbar. Mohon maaf, tanya-tanya dulu ini. Mohon maaf biar pemirsa tahu. Nun sewu Ki, jenengan tadi sempat memberhentikan Mas Guntur, terus ke area pohon itu mungkin ada sesuatu Ki yang perlu disampaikan mungkin. Mohon maaf. Waktu kita berjalan di sini mau menuju lokasi, Iya. ternyata di sini tuh ada yang intinya mau menghalangi. Iya. Jadi menghalangi perjalanan kami inilah. Nggih. Jadi makanya ya saya untuk menyingkirkan yang mau menghalangi Dibersihkan istilahnya apa, dodok dan mohon pamit. ya mohon Pamit untuk ikut Cuma jalan. udah termasuknya galak juga ini. Cuma Oh, ya, ngoten. alhamdulillah masih bisa kita Atasi. atasi. Nggih. Matur nuwun Ki. Jadi untuk pemirsa biar mengerti demikian, mohon maaf sebelum. Monggo nggih. Itu kawan-kawan, jadi kita perlu ekstra hati-hati karena kita betul-betul berada di lokasi yang saat ini boleh dibilang ada di hutan ya. Jadi semua tempat itu kan ada penunggunya, ada yang menunggu ataupun yang memiliki dari alam lain. Jadi dari pertama kita masuk sampai dengan sekarang adanya semak belukar kawan-kawan. Dan ketika ke lokasi kita dominan untuk menuruni jalan. Jadi ada sih jalan sing nyun sewu nanjak tapi banyak yang menurun untuk kita ke lokasi. Berarti nanti balikannya ketika kita pulang kita otomatis banyak tanjakan yang kita lalui. Usahakan apabila kita ke lokasi kita safety diri, jadi kita menggunakan kalau bisa itu sepatu dengan tujuan itu tadi karena di sini semak belukar ya. Jadi untuk antisipasi apabila di sini ada sesuatu hal yang tidak enak misalnya kayak duri ataupun batu demikian. Ini seperti saya ini saat ini juga safety menggunakan sepatu. Untuk lokasi masih jauh tapi kita udah mendekati bantaran sungai Juruk Sidangkrong. Ini kawan-kawan, jadi kita udah mendekati area bantaran sungai. Jadi semakin terlihat aliran yang begitu deras, airnya pun bersih. Ini terlihat di sana, di bawah sana. Sebentar lagi kita mau ke lokasi sampai di area Juruk.
kita mulai di tempat Juruk Sidangkrong ini. Dengan derasnya air, dengan begitu tingginya kucuran air yang terjun, maka kita di lokasi ini sudah merasa dingin. Jadi namanya air yang jatuh dari atas, ada serpihan-serpihan air yang sempat menerpa orang ataupun alam di sekitar Juruk ini. Ini kawan-kawan, kita terus membuntuti mereka. Mungkin di situ untuk firasat ataupun mimpi yang Mas Guntur alami, mungkin demikian. Oke kawan-kawan, yuk kita ke sana. Kawan, untuk saat ini saya lagi menunggu untuk Ki Ageng Agung yang coba untuk mengingat daya firasat ataupun mimpinya dari Mas Guntur. Jadi yang bersangkutan udah kurang lebih seperempat jam masih diingatkan untuk mengingat tentang firasat ataupun mimpi. Masih dibuka untuk aura kebatinannya. Kawan-kawan, untuk daya pikir Mas Guntur masih diangkat, masih coba dibuka sama Ki Ageng Agung. Jadi ketika kita melakukan perjalanan, kita tadi diarahkan untuk ke sini. Kita diarahkan tadi ke sini. Tapi ketika sampai di sini, untuk Mas Guntur agak sedikit kayak seperti hilang ingatan. Jadi kemungkinan untuk yang bersangkutan itu ditutupi ataupun tidak jelas untuk keberadaannya. Makanya Ki Ageng Guntur melakukan buka aura daya ingat. Untuk mereka rekan-rekan masih diarahkan untuk mimpinya Mas Guntur. Yuk kita ikuti yuk. Jadi bila kalian ke sini usahakan untuk safety diri ya, safety diri. Karena di sini betul-betul areanya masih asli, belum disentuh ataupun belum dibangun untuk lingkungan. Jadi harus ekstra hati-hati. Tampaknya Ki Ageng Agung masih tetap untuk membuka daya ingatnya Mas Guntur untuk titik lokasi firasat ataupun mimpi. Kawan-kawan, kira-kira kita ada di lokasi menurut firasat ataupun mimpi dari Mas Guntur. Untuk beliau tadi udah terbuka untuk aura kebatininya, dibuka sama Ki Ageng Agung untuk coba mengingat ke lokasi yang diimpikan untuk saudara kita Mas Guntur. Itu Mas Guntur ya? Nyun sewu Mas Guntur, untuk lokasi apa betul-betul di seputaran sini Mas? Oh iya, iya. Oh di situ ya, arah situ. Oke. Oh, menurut jenengan gimana nih Ki Agung? Ya, saya sih masih di sekitar sini lah. Oke.
kuat banget. Oh, Jadi auranya itu sangat kuat banget. gitu. Mungkin Oke. bisa sholawatan dulu lah. Oh, selawatan dulu nggih, monggo. Mengambil sholawat. Ngoten nggih. Ndodok kesilen ndodok riyen nggih. Monggo nggih, monggo selawat. Alhamdulillah. Kita coba membuktikan dan kita tahu bahwa kalau di daerah sini ada yang namanya masjid yang begitu hebat itu. Nggih, monggo. Ada yang kena. Astagfirullahaladzim. Apa mas? Nama mas? Ki ageng. Tolong. Ini. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Apa ini? Tunggu! Iya apa kamu? Tunggu! Jangan ganggu! Tunggu! Astagfirullah. Allah Akbar. Allah Akbar. Ini kawan-kawan, teman kita kesurupan kawan-kawan. Ki, disadarke. Mas Guntur, dibantu Mas Guntur. Enggak ada ganggu. Kita cuma menertamu. Enggak ada ganggu. Kita enggak ganggu, Mbak. Oh. Enggak ganggu. Allah Akbar. Ini kawan-kawan, tim kita ada seorang yang kesurupan. Allah Akbar. Jadi tadi yang sempat kesurupan udah disadarkan oleh Ki Ageng Agung. Coba saya untuk mendekat. Ki Agung nyun sewu ki. Tuh masih nih kawan-kawan, jadi belum bisa diganggu ini. Kawan-kawan, karena lokasinya memang kayak gini, betul-betul kita harus ekstra hati-hati. Penunggu sini. Sing jogo ini. Iya. Niki Amit Sewu. Aku mau sekedar silaturahmi. Kudu apa? Jadi aku cuma sekedar pengen ngerti bahwa penunggu niki sapa. Oh, ora sah. Ngeliti-ngeliti. Sing ngene. Iya. Ora sah. Awakmu sapa asli? Jenengmu Aku sapa? penunggu ini. Jenengmu sapa? Empu Brawijaya. Empu Bro. Iya. Masih diinterogasi kawan-kawan. Betul. Iya. Arep apa kowe ini? Aku ora percaya. Ki Empu ki wong sing apik. Wong sing becik. Nek kowe ora ngaku bahwa kuwi sapa sebenarnya? Aku penunggu kene. Lunga aku ati kene. Ojo ini. Lan ojo njukut pusaka sing nang kene. Mergo pusaka nang kene dikanggo jaga alam kene supaya ora Kowe ngerti sapa aku? ora perlu ngerti aku. Sapa kowe? Ayo. Ojo nang kene. Yen kowe ora pengen cilaka lunga.
Aku rawat tiga. Ngeri kawan-kawan. Lebih baik saya menjauhi. Sebab selama ini gue nanti mengganggu masyarakat ini, gawe ini masyarakat ini. Gue salah menontonnya dewi. Gue salah menonton dewi. Aku ini barang. Saya gue emang gue sebagai perlu kena tantang nangin itu. Gue sih metu sama kene. Yen mrene kowe kudu nganggo sopan nang santun. Aku teko kene wis permisi. Iya. Wis permisi wis alat saya. Kenapa kok sama tiba-tiba menghalang? Kuwi urusane aku. Saiki nih, aku pengen ngerti sapa sing gawe cilokone wong ning nggon dalan sedangkrong kene iki. Yo mbok kabeh. Nah, kowe ora gelem ngaku sebenere kowe sapa asline. Tak kutuk ditiwati sak lawase. Wah. Istighfar Mas, istighfar. Istighfar wedang putih jarang putih. Mohon maaf Ki Agung, ini sekedar pengen ngerti. Mohon maaf tadi untuk rekan kok sempat mengalami kesurupan atau gimana, saya kurang tahu. Mohon klarifikasinya. Ini waktu ini di sini memang di sebuah batu ini memang ada penghuninya. Ya, memang di sini ada penghuni dan juga ada benda pusaka. Oh ngoten. Cuman memang belum saya pastikan di sininya. Oh, apa nyun sewu nanti Mas Guntur itu tadi ya? Iya, memang posisinya pas lokasi di sini. Terus tadi yang mengaku empu itu ternyata bukan. Yang tadi sempat masuk ke teman kita itu. Teman kita itu ternyata Oh, ternyata. Iya, iya, iya. hanya jelmaan jin. Oh, Kalau setahu iya. saya Ki Empu itu kan memang punya sejarah yang sangat berbaunya baik. Nggih, laras, nggih. Jadi buat saya pilih Berarti tadi yang sempat mengganggu kurang lebihnya jin yang ada di sini ya. makhluk yang lain. Makhluk pengganggu malah ya. Iya, Berarti jadi kalau itu. yang penunggunya sini sebenarnya tuh memang baik menunggu sini tuh Iya. karena menjaga, katanya sih menurut mitosnya itu atau ceritanya kalau pusaka itu diambil ini bisa longsor. Oh, ngoten nggih. Oh, Jadi yang dari arah Curug itu sampai tebing soalnya ke di sana. Sanang Lanang itu bisa longsor. Banyak tebing kawan-kawan di sana. Oh, berarti intinya sebetulnya penunggu sini itu betul-betul makhluk baik. Makhluk baik. Oh, ngoten. Adapun ada yang kesurupan seperti tadi itu sekedar pengganggu jin jahat gitu ya. Jahat. Oh, iya Ki. Nggih, matur nuwun Kak Agung. Monggo dilanjut. Ini berarti kita mau ke batu tersebut untuk ritual dari saudara kita Mas Guntur itu tadi ya? Oke. Oh, ternyata Ki Agung mau ngobatin rekan kita tadi yang sempat kesurupan kawan-kawan. Setidaknya supaya segar kembali. Ini kawan-kawan, jadi untuk teman kita masih kelihatan lemas tapi udah sadar, yang bersangkutan udah kembali normal lagi tapi masih keadaan lemas itu karena kesurupan. Terus yang bersangkutan di Ageng Agung sudah mulai melakukan ritual sesuai dengan firasat ataupun mimpi Mas Guntur.
tunggu kawan-kawan. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita terus maju kawan-kawan. Astagfirullah. Astagfirullah. Makin jauh kawan-kawan, saya takut kawan-kawan. Kayaknya untuk Ki Ageng Agung udah menemukan sesuatu kalau nggak salah. Apa itu? Air. Mas, air mas, kasih air mas, kasihkan Ki Ageng. Itu dibanjir itunya. Seperti keris kawan-kawan. Oh ya, ini Mas Guntur. Sebuah mimpi atau firasat yang Mas Guntur mimpikan dalam tidur. Ini ternyata di sini memang ada sebuah benda pusaka. Cuman benda pusaka ini nggak bisa diambil. Ini cuman saya ingin membuktikan bahwa di sini itu memang betul-betul ada sebuah benda pusaka buatan Ki Empu yang orang sangat baik. Ini untuk menunggu wilayah sini. Jadi ini kalau benda pusaka ini sampai keambil di tangan orang untuk bisa jadi ya berbuat kejahatan atau apa gitu. Makanya benda pusaka ini nggak bisa diambil. Ini harus dikembalikan. Karena takut ada terjadi kelongsoran. Ambil sewu Mas Guntur ya. Jadi ini memang udah ada di tangan saya. Cuman nggak bisa Mas Guntur ambil, nggak bisa apa-apa lah. Ini mau saya kembalikan lagi. Saya cuma sekedar untuk membuktikan bahwa di sini itu ada betul-betul ada sebuah benda pusaka dan memang ada penunggunya. Nyun saya sekedar ingin pemirsa ketahui yang Aki ketemukan itu jenisnya apa Ki? Ini jenisnya jangkung ini Pak. Saya ambil dekat Ki ya. Bisa. Mohon maaf Ki. Ini kawan-kawan, jadi yang sudah diketemukan sama Ki Ageng Agung. Yang saya tahu ini bentuknya keris lah, keris kurang lebih lekuk berapa ini Ki berarti Ki? 3. Oh, lekuk 3, keris lekuk 3. Kurang lebihnya ini nyun sewu keris jenisnya jenis apa Ki? Jenis lengkung Pak. Jenis langkung. Jangkung. Jangkung. Oke. Berarti intinya ini sudah diketemukan tapi tidak boleh untuk boleh diambil. Ambil. Intinya. Oh. Ini emang untuk menjaga keamanan lokasi ini. Oh. Karena ini kalau diambil, Iya. kalau orangnya bisa merawat dengan baik sih aman. Iya. Cuman kebanyakan orang kalau udah punya benda-benda seperti ini kan untuk kesombongan Pak. Jadi makanya. Nggih. Berarti itu kawan-kawan, intinya yang benda sudah diketemukan lagi itu tidak bisa diambil ataupun dibawa pulang gitu Ki ya. Iya. Tapi sekedar kita tahu aja bahwasanya ternyata firasat ataupun mimpi dari Mas Guntur itu terbukti. Titiknya di sini dan udah ketemukan ada sesuatu di sini, yaitu dalam bentuk keris lengkung jangkung 3, tapi tidak bisa dibawa pulang mungkin. Oke, Ki Ageng Agung, untuk pengembalian yang sudah diketemukan gimana caranya ini Ki? Nyun sewu. Kalau untuk mengembalikan memang kita harus menggunakan daun pisang yang namanya kalau di sini itu tulak. Iya, tulak itu kan. Jadi tulaknya daun itu. Jadi nanti saya kembalikan di situ. Oh, oke. Monggo. Ini kawan-kawan, Ki Ageng Agung mau mengembalikan benda pusaka yang sempat diambil.
Karena memang dari penunggu sini tidak boleh mengambil sembarangan karena memang di sini menunggu demi keamanan, kelancaran, kelangsungan bersama. Ini kawan-kawan, untuk Ki Ageng Agung mau mengembalikan pusaka yang sempat beliau temukan. Nuwun sewu Ki Ageng Agung. Ini untuk pengembalian tadi sudah dilaksanakan. Kalau boleh tahu biar pemirsa ngerti, untuk pengembalian itu kembali ke daerah mana ini kalau boleh? Mohon maaf Ki, mohon maaf. Oh, ini sih nggak saya kembalikan kemana-mana, masih tetap di daerah sini. Oh, masih lokasi Masih sini ya. lokasi sini. Tapi untuk titiknya tidak boleh disebut mungkin. Tidak boleh sebut. Oh gitu Karena itu. ya takut kalau nanti ada orang yang Disalahgunakan mungkin. disalahgunakan. Oke Ki. Kalau ini masih di lokasi sini, Pak. Nggih, Saya nggih, nggak nggih. bisa pindah kemana-mana Nggih. karena ini memang untuk menjaga lokasi sini. Kelestarian lokasi sini biar aman. Nggih Ki, matur nuwun Ki.